Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu fadlil iqamati utawi ki kubab nerangaken keutamaane netepi berdiam diri bil masjidi ing dalam masjid. Bil masjidi ing masjid wa anhu lan saking Sayyidina Abi Hurairah aidon halemane padha karo sing didukur qala dawu sapa sahabat Abi Hurairah qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yazalul abdu fi salatin ma kana fil masjidi yantadhiru as-salata ma lam yuhdith. La yazalu ora leren-leren terus menerus sapa al abdu kaulo fi salatin iku fi salatin ing dalem salat, yakni napa thawabi salatin fi salatin ing dalem ganjarani salat, ai fi thawabi salatin makana selagine ono sapa si al abdu ono iku fil masjidi ing dalem masjid oleh ono yang tadhiru hale ngenteni sapa si al abdu ngenteni as-salata ing salat malam yuhdith selagi durung hadath sapa si al-abdu malam yuhdith selagi ni durung hadath sapa si al-abdu la yazalu ora leren-leren ora gingsir-gingsir ora lebar-lebar banyak mana yazal zala ora leren-leren ora gingsir-gingsir ora mari-mari terus menerus sapa al-abdu kaula ana iku fi napa niku iku fi salatin ing dalem ganjarane salat ai fi thawabi salatin makana selagine ana sapa si al-abdu ana iku fil masjidi ing dalem masjid yantadhiru oleh ana yantadhiru hale ngenteni sapa si al-abdu ngenteni as-salata ing salat malam yuhdith selagi ni durung hadath sapa si al-abdu. Riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, seorang hamba terus menerus mendapatkan pahala daripada pahala salat selama dia berada di dalam masjid dan menunggu datangnya salat berikutnya malam yuhdith selama itu pula selama si seorang hamba tadi itu belum hadath, yakni belum batal wudun malam ya'ti bil hadath sebelum datang hadath. Hadis ini menjelaskan tentang apa? Tentang keutamaan berdiam diri di dalam masjid guna untuk menunggu sholat berikutnya. Jadi tojuk masjid, neng masjid, ada entek sholat sebekal elakonna sebekal datang. Ki abid. Keng goncur pada biganjar sholat. Mon subuh sampai zuhur berat. Zuhur sampai asar berat.
selumrane kebanyakan orang antara maghrib bi isya. Adapun orang-orang saya istimewa kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu arda, beliau nika salat isya bi sopu hanya dengan satu wudu. Salat isya menggunakan satu wudu digunakan untuk salat subuh. Itu dilakukan beberapa puluh tahun. Berarti apa? Menunjukkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir ini semalam dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, saya mampu, saat kula mampu. Ya nyongok mon esana kakek la sola la para soburu. Masih seumur hidup ya mampu. Taib. Jadi orang setuju salat masjid, kemudian toju i'tikaf masjid, toju ening masjid neka dalam rangka menunggu datang salat berikutnya, maka la yazalu fi salatin, maka orang tersebut diberikan pahala sama dengan pahalanya orang yang salat. Ada ente salat tapi kencer pada orang salat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullah, ala yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu, kata Nabi, yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat? Qalu, maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu alal makarih, sempurnakanlah wudu walaupun dalam kondisi atau keadaan yang tidak menyenangkan. Pesempurna wudu. Keadaan celep, keadaan bediding yang coba ya, bediding celep sarah, atau keadaan angin sesanta, sempurnakan wudu, jaga aja. Aneka bisa mengampuni dosa dan bisa mengangkat derajat hanya dengan wudu. Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu alal makarih, dalam keadaan yang tidak kita senangi, cuacanya tak mendukung, ekstrim, celep sarah, mungkin 10 derajat atau berapa derajat mon celep sarah nih kan. Jadi mon panas semakin besar semakin panas, menabi celep, dingin semakin kecil semakin dingin. Tapi kita berusaha untuk menyempurnakan wudu, isbaghul wudu alal makarih, maka ini adalah termasuk diantara perkara-perkara sesuatu amalan yang dapat mengampuni dosa dan meningkatkan atau meninggikan derajat. Kedua, wa kathratul khata ilal masajid, wa kathratul khata ilal masajid, memperbanyak, yaitu memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid. Atengkak ke masjid, aneka bisa menghapuskan dosa dan bisa meninggikan derajat. Derajat ya waku ning akhirat maksudnya. Ketiga, wantidharus salati ba'da shalah. Ini kesetitik pembahasan. Yang ketiga apa? Intidharus salah ba'da shalah. Menunggu salat setelah melaksanakan salat. Ada entek salat berikutnya nih kah? Ada entek salat berikutnya. Kimon sampean mampu esa sampai sopu ada entek. Korjak ngiba bental. Kimon ngiba bental masih 2 malam. Taib. Neka adalah 3 perkara yang akan menghapus dosa dan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang ekstrim. Memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Yang ketiga, menunggu salat setelah melakukan salat.
Gempang saungguna. Bene ke bisa lakone kabeh nika. Tak ada yang sulit. Dan ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid beda mampu king sengkah. Kimpon. Mbak Abdullah ini kan sholat subuh berjamaah sampai keluar areh setengah sanga deng Jembelu. Setengah sanga ini kagak bitoron dari masjid. Masya Allah sampai sepo sampai sedo. Jadi napanya mana? Jadi derena masjid. Jadi derena masjid. Alebune masjid. Tayyib. Riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallah." Sesungguhnya para malaikat senantiasa mendoakan kepada seseorang di antara kalian selama orang tadi itu masih di dalam tempat sholatnya yang ia melakukan sholat. Fi musallah. Selama orang nikah ning tempat sholat tah, berarti tak harus di masjid nikah. Al malaikatu tusalli ala ahadikum, para malaikat selalu mendoakan kepada kalian, salah satu di antara kalian, madama fi musallahu alladhi shalla fihi, selama kamu di antara kamu, satu di antara kalian, apa kata Nabi, selama kalian berada di dalam musola yang kamu sholat di tempat itu. Malaikat mendoakan, cila malaikat satu aki, bene ulama, bene kiai ini kasih satu aki, bene beli, serah malah malaikat. Malam yuhdith, selama orang tadi itu belum hadas, belum berhadas. Kita batal wudu. Apa ucapan, apa doa daripada malaikat? Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma ya Allah rahmati dia, kasihanilah dia. Malaikat senya onda ke Allah Subhanahu wa taala, kangkui kau leben panjenengan, mon kau leben panjenengan tojuk ning tempat musala, ning tempat salat, saya salat ini kah? Sampai di tengah sholat berikutnya. Ya saya kelaban zikir Al-Quran, bisa zikir kelaban zikir selain, bisa kelaban sholawat, bisa kelaban istighfar, lebih-lebih berneng bulan Rajab. Ya, syahrul istighfar, bulan memperbanyak istighfar. Tojuk neng tempat musallana, tojuk neng tempat orang gelak sholat, menunggu sholat berikutnya. Neka untuk mendapatkan doa khusus spesial daripada malaikat apa? Allahumma firlahu, ya Allah mudah-mudahan engkau ampuni dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah mudah-mudahan engkau kasihani dia, rahmati dia. Masya Allah. Ya, oleh apa? Oleh doa langsung dari malaikat. Taib. Dari hadis nikah bisa kita ambil pelajaran, la yazalul abdu fi salatin ma kana fil masjid yantadhiru salata ma lam yuhdith. Tak henti-hentinya seorang hamba mendapatkan pahala salat selama dia berada di dalam masjid, atau hadis yang lain, selama dia duduk di tempat musola di mana dia salat di dalamnya, kemudian dia menunggu salat berikutnya malam yuhdith, selama dia belum hadas. Dari hadis nikah pertama adalah hadirnya para malaikat di tempat-tempat kebaikan. De tengah malaikat, de tempat-tempat sebagus. Berarti tempatnya kepengaruh. Masjid, musola, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, diliputi oleh para malaikat, dikelilingi oleh para malaikat. Berarti tempatnya kepengaruh. Para malaikat hadir di tempat yang baik, di majelis-majelis kebaikan, apa nika majelis zikir, majelis sholawat. Selama ning majelis nika bagus,
Ya, majelis ilmu, majelis bagus, salat berjamaah. Tentunya datang malaikat nikah untuk mendoakan, ya, mendoakan kebaikan kepada orang yang hadir di tempat yang baik, didoakan kebaikan oleh para malaikat. Yang kedua, syarat agar mendapatkan doa malaikat, dia harus mempunyai wudu. Malam yuhdith, berarti selama kita mempunyai wudu, maka kita didoakan kebaikan oleh para malaikat. Tempat yang baik, lalu kemudian mempunyai wudu. Berarti mohon hadir ngaji ini kapan di wudu. Niaten atau bet, niaten nyari ilmu, niaten asma taqarrub dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan doa dari malaikat nikah, yang pertama apa? Di tempat yang baik. Yang kedua, karena berdebu malam yuhdith, selama belum hadat, selama belum batal sholatnya, maka selama orang mempunyai wudu, mutawadhi, orang yang mempunyai wudu, orang yang sandi wudu gila, maka selama nikah pula para malaikat mendoakan kebaikan. Jadi harus andi napa? Andi wudu. Yang ketiga, untuk mendapatkan doa kebaikan dari malaikat adalah memperhatikan sholat. Bukan sholat yang menunggu kita, tapi kita yang menunggu sholat, dan ini kan sulit untuk dilakukan. Rata-rata ya sholat sadente. Sebelum waktu zuhur jarang persiapan untuk melakukan sholat zuhur. Deki mulai masuk zuhur baru persiapan sholat zuhur. Jadi benih orang sadente sholat, tapi sholat sadente orang. Ya biasa nih, kata istimewa. Zuhur jam 12 terlebat matalan, setengah 12 pun siap-siap. Jam 12 kurang seperempat pun mulai mandi, mulai siap-siap. Berarti intidharus shalah. Ya, menunggu sholat. Aneka dia duduk di musolahnya, dia duduk di masjidnya untuk menunggu sholat. Berarti menunggu sholat ini kan raja ganjir. Intidharus shalah fi shalah, menunggu sholat adalah sama halnya pahalanya dengan melakukan sholat. Jadi ini syarat untuk mendapatkan mana doa langsung dari malaikat. Pertama, hadir di majelis yang baik, kemudian mudawamatul wudu, mudawamah alal wudu, melanggengkan wudu, selalu andi wudu. Yang ketiga, menunggu datangnya sholat. Sebelum subuh tarhim jaga punan, tarhim jaga persiapan sholat subuh. Wah, tak bisa sama bener orang badhe batongku. Ya rata-rata ya sholat sadente, muslimin muslimat monggo berjamaah sholat sampai tak nemu lagu sapa sieun. Salah letak kalangker tak ke masjid protes lah ya mek petolekor tok lebih lah. Tak gongke 30 ta 50 derajat lebih lan 17 tok. Nika penting ngaji nika ya. Maka orang yang memperhatikan ke sholat apa boleh ada entek sholat, tapi pembahasan yang gak itu adalah menunggu sholat di dalam masjid atau di tempat musola. Kemudian setiap kali kita menuju masjid, napa nika Jumatan, napa nika sholat lima waktu, dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bersih, pakaian yang baik, bukan yang mahal, tapi pakaian yang pantas dipakai ke masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan bapak kita, Abul Bashar, bapak manusia, Nabi Adam.
Allah Ta'ala tidak memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia, tapi dipanggil dengan panggilan yang memuliakan kita. Dipanggil bapaknya seorang nabi, ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam. Panggil bapak saya panggil. Allah Ta'ala memanggil dengan panggilan manja, dengan panggilan yang penuh dengan kelembutan kasih sayang. Ya bani Adam, hei anak komboya Nabi Adam. Panggil bapaan seteti Nabi. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian pakai pakaianmu yang indah di setiap masuk ke dalam masjid. Pakaian-pakaian yang indah, pakaian yang bagus, pakaian yang menarik. Tidak harus baru, tidak harus mahal. Yang baik, yang menarik. Masih larang mon pir ngepir lah konar lo tade berenana. Apa sarung alami ribu rompa 1,5 juta, keng lah tade berenana. Ya tak apa-apa, masih atlas kor lah bagus menarik. Ya, sebagus. Kemudian wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi mau enter masjid pakaian sebagus, pakaian saya menarik ke masjid, kaos Ajinomoto, cap tengkorak, apa anda akhirnya terkesan orang ke masjid ini acak-acakan. Mau untuk matamu ke kiai sampean kaosan tak pantas, masuk ke dalam kiai sampean pakaian tak sopan pun tak pantas. Apa boleh masuk ke dalam masjid? Tak kelampian, tak suplukan, asleberan pada adzan tetilah. Muadzina seleberan kutung. Ajib. Ada ngaji ke sabar ya? Mari adzan, hayya 'ala shalah, ayo salat. Sing ngajak tak temu. Ora ning ngoreng suruh salat. Ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kebahagiaan. Sing ngajak tak temu, elang. Nika wallahu alam dalam orang kadariah tetap memperhatikan adab-adab, padahal etika muadzin nika dianjurkan setelah adzan dia tidak boleh keluar menunggu iqamah, karena saya berhak melakukan iqamah kamat nika adalah si muadzin, tak kena orang ben saroban, karena fadilana muadzin nika raja waku ning dina kiamat si muadzin nika lehernya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia memanjangkan lehernya, Pak sini ka anak culuncuh, maka leher si muadzin ka pelanjang dening Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan iqamah tak ben seroben, harus muadzin pamit kada si muadzin. Gelem je anu sampean ridho ikhlas mon kula se iqamah sing kamat. Maka mau dibagi ya silahkan sampean saya iqamah. Arin borongan muadzin, pujian, kamat, imam. Waduh, borongan ya. Fadilana bi tibi, fadilana muadzin, fadilana imam. Aneka tek keneng bercampur neka, karena fadilana bi tibi. Nah, mau nentara ke masjid Jumatan, khusus hari Jumat. Ya, maka mau hari Jumat disunahkan benehannya sebersih, seputih. Surbana pote, kelampina pote, sarunga pote, jubaan lah. Ya, Habib Umar bin Hafid ini kan mau hari Jumat, ya tongkatnya putih, ali-alina putih, bahkan sandalnya putih beliau. Khusus dengan hari Jumat, karena sunnahnya berpakaian yang serba putih. Jumatan tak kotak. Duma aja. Iya sama nesana. Apa jong soalnya sarong separuh. Tak nutup tok tah. Tak kelampian. Capek ngesobok ke budi. Waduh, haja ake kita, haja acarok kah aja. Ini kah korang dalam etika sopan santun. Mau nesana sah. Pokok nutupin ma baina surra war rukbah. Maka sah hukumah. Lah tembang tak bejeng, lah tembang na rosak.
Tembeng narosak, maka harus andi pakaian khusus untuk sholat ya, surban, siwak. Sahabat Al Habib Abdul Qadir Segah Pasuruan di setiap tempat beda siwak jubah beda siwak, tempat wudhu beda siwak, tempat tidur beda siwak, tak pernah lepas dari siwak. Nah, sehingga beliau siwakan terus, tehedunga siwakan, bangun tidur siwakan, sholat siwakan, wudhu siwakan. Di tempat-tempat sebiasa beliau beribadah, mihrab, tempat sholat beda siwak, tempat ngajar beda siwak. Masya Allah. Nah nikah diperhatikan ya pakaian. Kemudian hadis nikah menjelaskan tentang keutamaan menunggu sholat setelah melakukan sholat, selama orang tersebut masih duduk di tempat sholatnya menunggu sholat yang akan datang, dan selama belum hadas, maka orang tadi itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala fi shalah ay thawabi shalah, dia diberikan pahala sama halnya dengan orang yang melakukan sholat. Jadi benih harus sholat terus enten, ada entek sholat nika pun gencer pada orang sya'asoh sholat. Masya Allah. Ya paling tidak belajar sepandek-pandek bekade, mun sepanjang mungkin sulit ya, karena sampai alako. Kecuali bude Mekah umroh, pacila tak alako, apa jangan tok. Oh, Masya Allah. Ibu tok bude berek jelek, letak ingat apa-apa sekali. Ya pacil bude disya kita alako. Engkau mulai asar sampai esa tak boleh, jangan semaji dia. Engkau mulai asar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi atau Masjid Makkah, asar sedurung asar berangkat, asar maghrib esa paste wes esa kabit boleh. Dicek yang pancet terakhir di Indonesia, pancet kada jeria, berarti terima haji. Arenja bodoh di iktikaf masjid mulai ke Indonesia. Tawar keluar dari diskotik, badan yang Mekah ngantem setan, bismillah Allahu Akbar, badan yang Indonesia akan ca setan, repot. Mon bude Mekah empon ibadah, empon totalitas ibadah, sempurna ibadah, tak apa-apa sekali kok, harus tak kenceng salah, kau malah kau baca tadi laku Mekah, jajal pada dinange. Kabit iktikaf apa namanya? No, beda kerepan ini sekecil detek langsung toro na nyong-nyongan lelang kenceran sholat ala lah kalau pai. Mumpung beda kerepan. Beda siapa sih nilpu nagake? Ya beda kerep apa yang tadi laku baca beda Mekah. Nah ibadah malolo. Ceking saking pancet. Sebagian jimat je pancet. Ibadah neng Mekah. Benih selain nama seji masjid tok bela. Semarero umroh aja pancet. Tak lumayan masjid je. Paling bisa sebaris dua baris. Yang masjidnya tak tongga ke masjid moro. Mare lah, mare. Jadi nikah mun saya ngalak dek pandai bayi pun. Mari maghrib sampai isya. Nikah isi kelaban ibadah saya. Al-Quran, hizib Al-Quran, ngajar, pokoknya ibadah. Cek keluar kada sampean, cek ke embong, cek ke barung mari maghrib. Bahkan saking muljana bektoh mari maghrib, seandainya ada seseorang yang melakukan puasa di siang hari, kemudian maghrib berbuka, dia makan dengan sepuasnya sehingga dia ba'dal maghrib dia tidak mengisi ma bainal isya'ain, di antara maghrib dan isya tidak diisi dengan amalan perbuatan, amalan ibadah, tedung karena kekenyangan. Apa kata ulama? Dia yang melakukan puasa di siang hari namun setelah maghrib dia tidak melakukan kebaikan apa-apa, dia duduk menikmati makanan, lebih afdol sampai anda usah puasa tapi bisa menghidupkan ihya ma bainal isya'ain, menghidupkan antara waktu maghrib dan isya. Saking muljana, saking istimewana waktu ba'dal maghrib sampai isya. Ada seseorang ulama
dia mempunyai pekerjaan, yakni biasa kulak-kulak barang, kolaan barang. Nah, kolaan barang nih kah satu kapal dari negara sebelah, dia kolaan barang, kemudian satu kapal nombok ponan punya orang kolaan. Ada berita, ada kabar bahwa kapal yang mengangkut perbelanjaan, perniagaan, bisnis, kulaan daripada tengkulak neka kerem, kecuali barang milik orang yang soleh. Saya ulama neka, barang selain tenggelam kepi, kecuali situ. Dapat kabar yang kedua bahwa barang anda selamat, terima bereng anak, seneng anak. Wasi abahnya ya ta'abbad fi musallah, dia beribadah di tempat sholatnya. Baktona mari maghrib sampai isya, anak datang, abah, alhamdulillah abah, yang banyak syukur abah. Kenapa wahai anakku? Kapal yang kemarin tenggelam ternyata barangnya bapak, barangnya abah ini selamat, yang lainnya tenggelam semua kecuali barangnya abah yang selamat. Ya waladi, pegang tangannya si anak, tekuk tangannya, ya waladi wahai anakku, setelah maghrib sampai isya engkau berbicara tentang bisnis? Setelah maghrib sampai isya, waktu yang begitu istimewa, engkau memberikan kabar tentang dunia? La ya waladi, mulai sekarang kamu harus mondok lagi. Sudah mondok abah, kamu tidak bisa menghargai waktu mari setelah maghrib sampai isya, berarti kamu mondoknya tidak sempurna. Mondok lagi, pemondok boleh. Pola ngaberin urusan dunya da abana marbek to mari maghrib sampai isya. Kimonku lemongku kola na sampean anu selamat, alhamdulillah cong cek penter kagena, alhamdulillah. Begitu menghargai deka bekto maghrib sampai isya. Makanya moneng kanto, karena Mbak Abdullah bilen decakan ceneka tak mulang kitab mari maghrib neka khusus bekto maghrib mari maghrib sampai isya neka khusus Al-Quran. Ternyata setuju para masyayikh, ternyata seneka termasuk Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, pasuran Syekh Muhdar neka mari maghrib tak ngajar, pagi sampai siang ngajar, siang sampai asar ngajar, mari asar menjelang maghrib ngajar, kecuali mari maghrib khusus Al-Quran, hizib Al-Quran. Nah kan tuh seneka Mbak Abdullah seneka Reng Sepo juga pernah cerita, Kiai Masyhur juga pernah cerita, lah iso ojo ngajar kitab lek mari maghrib, ngajar Al-Quran ae, mojo Al-Quran. Korono mbahku biyen lek mari maghrib ndak gelem maca kitab khusus Al-Quran. Masya Allah, jadi bodoh bekto khusus untuk Al-Quran ya makmurongku bektona barokah. Masya Allah ya, neka keutamaan adente napa sholat. Jadi mon sholat saat adente kulit sampean ya biasa, tapi mon kulit bi sampean saat adente sholat istimewa, benekun istimewa biasa, istimewa bodohan aja, istimewa dia ngebahas ya. Mulai mangken biasa aki ada teh sholat nyongok, oh sekejap aki duhur seporan dia kok anu tanggung baktona ba'da duhur bewis hari para maghrib pedeki sholatnya di mah repot wis dan teh mereka sekali lah nanggung, berarti selalu pikiran ke sholat, pikiran ke masjid, pikiran ke musola, terus dia remah deki. Termasuk kuaku yauma la dhilla illa dhillu, di hari tidak ada opa-opan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhillu, di hari tidak ada naungan kecuali naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 orang, di antaranya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya ada hubungan, ada keterkaitan dengan masjid. Saya pikir selalu masjid. Engkau mun ke timur, deki zuhur di mana masjid di mana. Mun ke Boro, ke Sorbaja, deki asar masjid di mana. Mun ke Laok, ke Malang, deki maghrib di mana. Mun ke Dojo, ke Madura, deki sana masjid di mana. Selalu masjid. Aku bekal olia keistimewaan apa?
opa-opa naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat neng mahsyar sakelan matahari sejarak satu jengkal, panasnya luar biasa, tak ada kazibu, ada terop, ada kajuan, ada pepohonan, panas saat neka, kecuali orang-orang seatena bedet keterkaitan kelaban masjid. Di masjid. Nah, mon bilon lambok masjid neka terhormat, ya. Lambok terhormat masjid neka. Maleng takok lebat mengkir masjid nih. Songkan. Lebat masjid songkan jadi yang ngecok masjid. Kota amal lepas gemet. Kanca gula tapak pengajian rutinan masjid sepeda motor kecok. Engke letak ada kansong kana. Dak masjid ni kata olap pona. Mon lambok songkan ketelak masjid ni ka. Songkan takok betul-betul menghargai ke masjid. Karena menghargai ke masjid, menghormati masjid, ini termasuk tanda ketakwaan dari Allah Subhanahu wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan sya'airallah ay sya'aira dinillah, tanda-tanda kebesaran agama Allah di antara masjid, sangkun ayat neka untuk Ka'bah. Ya, orang yang menghormati Ka'bah, orang yang mengagungkan Ka'bah, sya'airi dinillah, maka orang tersebut tergolong orang yang mempunyai ketakwaan hatinya. Karena kita jauh dari Ka'bah, maka masjid. Barang siapa yang mengagungkan masjid, barang siapa yang memuliakan masjid, karena masjid adalah simbol kekuatan, simbol keutamaan, kekuatan daripada agama, maka orang yang memuliakan masjid, fa innaha min taqwal qulub, maka di hatinya terdapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata guru kami, memuliakan masjid karena termasuk tanda kebesaran agama. Memuliakan masjid karena termasuk lambang daripada agama. Bagaimana kita menghormat bendera merah putih karena lambang negara. Burung Garuda kita hormat karena lambang negara. Lambang negara tidak boleh kita injak-injak, lambang negara tidak boleh kita hina. Menghinakan lambang negara berarti menghinakan negara. Menghinakan lambang agama berarti merendahkan, menghinakan agama. Apa kata guru kami? Mengatakan, kalau memuliakan masjid saja atau Ka'bah yang dari batu, Ka'bah dari batu, masjid dari batu, barang siapa yang memuliakan adalah tanda ketakwaan kepada Allah. Lalu bagaimana menghormat dan memuliakan para ulama, sementara di hati para ulama ada ilmu yang telah menyampaikan ilmu kepada kita, mendidik kita, mengasuh kita. Maka menghormat ulama jauh lebih berhak daripada menghormat masjid, kata beliau. Masjid betul, ulama di ilmu. Menghormat ke masjid tanda ketakwaan, menghormat ke ulama justru lebih berhak untuk kita hormati. Karena kita tanpa ulama, lasaran nasu kulluhum kal bahaim, laulal ulama lasaran nasu kulluhum kal bahaim. Tanpa ulama niscaya kehidupan manusia persis akan seperti binatang, bahkan mungkin lebih parah, lebih jahat daripada binatang. Hormat lambang agama. Tanpa ulama, ilmu, tanpa agama, tanpa ilmu tak bisa kuat. Al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu adalah tiang agama dan kekuatan pondasi daripada keimanan. Hayatul Islam. Islam bisa hidup dengan ilmu. Lah ilmu dari siapa? Malaikat Jibril. Ulama. Agama tanpa ulama tak bisa hidup. Karena kehidupan agama mereka bisa hidup daripada ilmu. Hayatul Islam, al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Cagek keiman ke ilmu. Tanpa ilmu iman rapuh, tak kuat. Lah dari siapa ilmu dia? Dari ulama. Agama bisa hidup dengan ilmu, ilmu dari ulama. Maka menghormat ulama harus bagi kita. Sera ulama sera bailah, cek lepele ke ulama. Selama ulama ni ke orang si alim, berilmu, yang mengajarkan ilmu pengetahuan, yang mengajak kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sera baik hormati. Karena kita termasuk lambang agama. Barang siapa yang mengagungkan lambang kebesaran agama,
berarti orang tersebut sudah mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dan nikah dalam rangka apa? I'tikaf di masjid, mulazamatul masjid, iqamatil masjid, berdiam diri di masjid. Tapi engki hati care, ya nyandar, ya, ya biasa, baca la etek i'tikaf. Termoga sekon itu ilmu manfaat. Amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوق